Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Nurul Aini Rahmawati sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Mohon izinkan saya Bapak Ibu dan yang terhormat untuk menyampaikan beberapa argumen saya mengenai mosi pada siang hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Saya dengan sangat sadar menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi pada siang hari ini karena kenyataannya pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan kognitif akademik jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Mengapa hal tersebut yang dapat terjadi? Yang pertama, pengembangan keterampilan dan praktik sosial yang meliputi pengembangan kerjasama, kemampuan menyelesaikan konflik, pemecahan masalah, dan lain sebagainya itu merupakan ilmu sosial yang bisa didapatkan dari luar sekolah, dari luar pendidikan formal, dari lingkungan utamanya yaitu keluarga, karena keluarga lah yang membawa kita pada suatu lingkungan di mana kita akan hidup dan berkembang. Yang kedua, kognitif akademik ini hanya bisa didapat oleh pendidikan formal. Kalau tidak di pendidikan formal, di mana lagi masyarakat atau siswa ini akan mendapatkan pendidikan kognitif? Bapak Ibu dan yang terhormat, pendidikan itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Seperti yang tim pro bilang bahwasanya pendidikan kognitif ini ada pada analisa kualitatif, teori kognitif, dan lain sebagainya. Justru hal tersebut dapat membantu siswa untuk mengolah kemampuan berpikir karena mereka diajak beranalisa, mereka diajak berlogika bersama dengan kemampuan-kemampuan kognitif. Kemudian, pendidikan itu cakupannya sangat luas Bapak Ibu dan Juri. Pemerintah akan lebih baik jika fokus dulu pada kemampuan kognitif untuk mengembangkan pola pikir anak atau siswa. Kita tahu bahwasanya IQ rata-rata orang Indonesia itu hanya berkisar sekitar 70-78, bahkan lebih rendah daripada IQ simpanse. Hal ini membuktikan bahwasanya pemerintah perlu lebih menekankan kemampuan kita dalam berlogika, dalam berpikir, cerdaskan dulu bangsanya. Jika kita terlalu banyak mengambil fokus pendidikan pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial yang dimana hal ini dapat didapatkan dari luar pendidikan formal, justru siswa kita atau masyarakat kita, anak-anak bangsa kita tidak dapat memiliki kemampuan berlogika yang lebih. Contohnya saja pada status quo yang berlaku kurikulum merdeka. Kita tahu kurikulum merdeka tersebut baik, namun ternyata ketika diterapkan masyarakat kita belum siap, SDM-nya atau sumber daya manusianya belum memadai, sehingga praktik kurmar ini diduga belum berhasil, Bapak Ibu dan Juri. Hal itulah yang menjelaskan mengapa kita harus lebih fokus dulu kepada kemampuan kognitifnya. Kemudian, tim pro mengatakan isu relevan pekerjaan. Kita harus membuat siswa lebih bisa menghandle dunia kerja. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Maka terdapat kesalahan berpikir dalam hal tersebut. Untuk dapat menghandle dunia kerja bukan dengan mempersedikit atau mengurangi porsi dari pengembangan pendidikan tentang kemampuan kognitif dan akademik, tapi justru perbaiki lingkungan siswa-siswa tersebut. Perbaiki lingkungannya, karena lingkungan yang akan berpengaruh pada bagaimana praktik sosial tersebut diterapkan. Katakanlah pendidikan kita menggemborkan tentang fokus pengembangan keterampilan dan praktik sosial, namun ternyata lingkungannya tidak sesuai dengan penerapan praktik sosial baik yang telah diajarkan oleh tempat-tempat formal kita belajar. Pendidikannya itu sudah benar dan dapat dijalankan dengan menguji dan mempelajari kognitif akademik. Karena kalau kita hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial, kita menyepelekan kita istilahnya mempersempit aspek-aspek lain yang ternyata itu kuantitasnya tidak seperti yang dibilang oleh tim pro, yakni kuantitasnya sedikit, tidak. Dewan Juri terhormat. Kemudian kurang dalam eksekusi, maka harus dikembangkan. Gitu loh. Jadi pada status quo di mana siswa itu diharuskan menghafal puluhan. Tim pro mengatakan bahwasanya ada nih teman saya yang dia tuh dia tuh harus menghafalkan tabel periodik, padahal nantinya dia lupa lagi. Maka perbaiki sistemnya dulu gitu loh. Jangan rubah fokus pendidikannya, tapi fokus dulu ke pendidikan yang ada, yakni
kemampuan kognitif akademik siswa, perbaiki jalannya, kembangkan bagaimana hal tersebut berjalan, buat siswa mampu memahami, buat siswa mampu mengerti tanpa harus menghafal, buat siswa mampu berlogika, sehingga hal ini justru dapat membantu siswa untuk menerapkan dan mempelajari praktik sosial yang ia dapatkan dari lingkungan sekitar gitu loh. Kemudian kemampuan kognitif akademik ini penting diberikan kepada siswa, lebih penting daripada pengembangan keterampilan dan praktik sosial, karena pemerintah justru harus invest pada apa yang ada di depan mata. Apa maksudnya? Dibandingkan kita bicara tentang mayoritas dan minoritas, justru kita harus kembangkan dulu secara keseluruhan, baik itu mayoritas maupun minoritas. Kita kembangkan keseluruhan, kemudian nanti siswa yang akan mencari bagaimana dia berjalan, siswa yang akan menentukan bagaimana ia akan terlibat oleh praktik sosial lainnya, bagaimana ia akan terlibat di dunia pekerjaan. Oleh karena itu, fokus pemerintah seharusnya pendidikan ini lebih ke kemampuan kognitif akademik. Bapak Ibu dan Hadirin terhormat, jadi kemampuan kognitif harus menjadi fokus agar pengembangan lebih baik karena merupakan pondasi dasar dalam berlogika yang berguna untuk praktik sosial. Hanya itu yang kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwasanya kemampuan kognitif ini menjadi hal utama yang dapat memicu siswa atau memicu anak bangsa kita untuk dapat mempraktikkan ilmu atau keterampilan sosial di lingkungannya, dan juga perbaiki lingkungan, bukan mengubah fokus, karena praktik sosial itu didapatkan dari lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu dan juri berikan.